Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wa syarrafana bi ni'matil istiqlal fi Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi mubdi'ul alami ala akmali hikmah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu min tihama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi arsalallahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa ittiba'ihi bil baqa'i fi darin na'im. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, sedanten ingkang tansah kula hormati lan kula mulyakaken dumateng adik kawula Adik Ahmad Faradul Haq ingkang kawula hormati. Kula badhe sekedhik nerangaken tentang masalah kemerdekaan utawi perjuanganipun para pahlawan saged ngasilaken kemerdekaan ten Indonesia. Kalau nggak ada kitab enten namine Sofahat min Tarikhi Indonesia al-Mu'asarah, lempiran-lempiran tentang bahas sejarahipun Indonesia ingkang saged dipun damel referensi, damel ngaweruhi tentang sejarah yang dipun tulis kalian Muhammad Asad Syihab. Kalau wis kedhik mukadimah mawon. Kersane penasaran sama cek gelem mutolaah, tapi koyo sinaulah yo rada gak iso koyo itu tepat. Tidak wacana mukadimah sithik tentang cuplikan kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah ma'aksarul ibar allati marrat aw tamurru 'alal insan fi hayatih. Banyak sekali sejarah yang berlaku atau yang sudah terlalui di masa kehidupan manusia. Walakin qallah ayata'addu biha. Tapi sedikit sekali manusia yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah yang telah berlalu. Abarun kasirah, banyak dari sejarah-sejarah yang sebenarnya bisa kita ambil ibroh-ibroh, kesimpulan atau menjadi pegangan hidup dalam kehidupan kita. Minha mahfudhidah fi butuni tarikh, dari beberapa sejarah ada yang dibukukan yang masih tetap dijaga dalam buku-buku sejarah. Tapi wa minha intawa fitayin nisyan, tapi banyak pula sejarah yang sudah dilupakan karena dia tergerus oleh zaman. Abarun la taqalil insan siwa fatratin qasirah minaz zaman, sehingga banyaknya sejarah yang terbuang, yang tidak tercatat, menjadikan manusia tidak begitu tahu banyak sejarah, hanya sebagian kecil dari sejarah yang dia ketahui. Suman tandasiru fala ya'rifu anha ba'da dzalika ahadun wa ka'annaha lam takun. Banyak dari sejarah yang sudah terhapus sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang sejarah, bahkan seakan-akan ka'annaha lam takun, hal ini seakan-akan tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebagian dari sejarah wa min hadil hawadis al-kasirah, ada peristiwa yang besar allati la yazal adzakirah, yang mana bagi orang-orang selalu tahu tentang sejarah ini, tasiha wa lazalat al-adhan tastami'u ila akhbariha, yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh manusia dan tidak mungkin setiap orang yang memiliki telinga tidak mendengarkan hal itu. Wa taraddadu sadaha, dan pasti orang akan mengulang-ulang menceritakan tentang sejarah tersebut. Yaitu ada satu sejarah Sauratus Syuyu'in al-fashila lil isti'la' ala sultani fi Indonesia. Dulu pernah ada gerakan Asyuyu'in, gerakan komunisme yang biasa kita kenal dengan PKI, Partai Komunitas Indonesia, Al-Hizbu Asyuyu'in Indonesia, Partai Komunitas Indonesia. Tapi gerakan pemberontakan Al-Fashila lil Isti'la' ala Sultanil Indonesia digagalkan oleh Allah
untuk bisa menguasai kerajaan di Indonesia biquwatil hadid wan nar, karena dengan kekuatan besi dan api. Wa masahiba minartikabil asya'i jaraimin, dan mereka melakukan kejahatan yang luar biasa. Para PKI dulu saking pengennya menjajah Indonesia, saking pengennya menguasai atau memberontak Indonesia, mereka melakukan kejahatan yang luar biasa. Yaitu apa kejahatannya melakukan? Al-qatl, pembunuhan, wal ikhtitaf, dan menculik. Orang-orang yang tidak mengikuti ideologi komunisme akan diculik oleh para komunis. Wa ta'dzib, disiksa. Wa dafnul ahya, dan mengubur hidup-hidup orang yang masih hidup. Wa tamsil bijusasil mauta, setelah dibunuh mereka akan dimutilasi oleh para PKI. Pahlawan kita yang berjuang karena mempertahankan ideologi tidak berideologi komunisme, mereka akan dimutilasi setelah mereka dibunuh. Wa harqiha jimaian, dan ada pembunuhan massal, dibakar secara menyeluruh, ada pembakaran secara massal. Laqad kana li syuyu'in fil Indonesia mudu'am, pergerakan PKI ini mulai ada pada tahun 1958. Kullan nufad fil bilad, di tahun itu mereka sudah bisa menguasai semua aturan yang ada di negara Indonesia. Wa kanu yatamatta'una bisaitarah ala sultanil madaniyah, setelah dia bisa menguasai atau membuat aturan-aturan di Indonesia, mereka masih belum puas. Mereka masih menginginkan supaya bisa menguasai sepenuhnya as-sultan al-madaniyah, kerajaan yang ada di negara Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh dia. Walakinnahum tama'u fi aksar min dzalik, bahkan mereka ingin lebih daripada itu. Rahabu fi an takuna ad-daulah syu'iyah khalisah, pengen merubah secara murni negara Indonesia murni dijadikan sebagai negara komunisme hamra sharihah, menjadi negara yang ateisme, tidak mengenal Tuhan, negara yang komunis yang menjadi menyala dan berani menampakkan dirinya. Tapi untung kita memiliki para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak menjadi direbut oleh para pemberontak. Wa kanal mat asyuyu'i, setelah pergerakan komunisme menjadi besar, yajrifu amamahu kula mu'arid, maka dia akan membersihkan setiap orang yang ingin menentangnya. Sopo wae sing yang enggak mau mengikuti ideologi komunisme akan dihabisi oleh para PKI. Wa kanat ad-daulah taqifu wara'ahu mu'ayyidah mu'adidah, daulah kekuatan dari para pemberontak ini selalu didukung dan dianggap kuat dan akan menghabisi setiap orang yang akan menentangnya. Musakharatun kula ajizatihi li khidmati, banyak dari kita sebagai warga asli Indonesia malah dijadikan sebagai buruh atau sebagai pelayan bagi mereka para komunisme. Waqat khotobah Soekarno Raisul Jumhur al-Indonesia hatta pada tahun 1967, Soekarno terpaksa dia harus berpidato di hadapan semua orang untuk mengatakan bahwasanya PKI harus kita akui karena kita sudah terdesak dengan perilaku yang dilakukan oleh PKI. Fi hafla dzikra murur khamsu wa arba'ina aman, pada acara kemerdekaan setelah 45 tahun ala taksisil hizbi asyu'i al-Indonesia, setelah golongan PKI berjaya di Indonesia. Soekarno pidato amama jam'in kabir, di hadapan banyak orang minal muwatinin, dari warga-warga Indonesia, wal muzara, para menteri, wasufara ad-dawli al-arabiyah wal islamiyah wa ghairihim, dan di hadapan duta-duta besar baik dari negara Arab, negara Islam atau negara yang lain. Wa mandubina anil mundumat, dan mereka wal mandubina anil mundumat, dan di hadapan para delegasi
organisasi wal ahzab asyuyu'iyah al-alamiyah dan di hadapan para komunisme internasional. Wadhalika fi syahri Mei, ini terjadi pada bulan Mei tahun 1965. Ai qabla saura asyuyu'iyah al-fasilah bi khamsati asyhurin, terpaut 5 bulan sebelum kehancurannya PKI di Indonesia. Hanya Soekarno berkata faqal inna istiqlal Indonesia. Pidatonya Soekarno mengatakan bahwasanya kemerdekaan Indonesia lam yakum illa ala aktaf, tidak akan Indonesia menjadi merdeka kecuali karena atas jeripayah pundak-pundak para pejuang, wabisawa idisyuyuin, dan karena bantuan dari komunisme. Inna Indonesia madina lil hizbi asyuyuin bil fadl, maka negara kita Indonesia memiliki hutang balas budi pada golongan komunisme Indonesia. Falaqad duha asyuyuin, sebab para pengkomunisme sudah berkorban bikul lima yamlikuna min ghal wa nafisin bainama kanat al-ahzab al-Indonesia al-ukhrah, karena mereka sudah berkorban mengerahkan semua yang dia miliki, baik dari harta benda atau jiwa raga, dikorbankan untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Sementara banyak dari kita sebagai warga Indonesia hanya menjadi khudaman istimar, hanya menjadi pelayan, wa amalan lil amirillah, hanya menjadi agen untuk mendukung, tapi gak begitu banyak mengorbankan untuk kemerdekaan Indonesia. Walaulal hizbu syuyu' al-munadil, andaikan tidak ada golongan-golongan komunisme, walaulal hizbu syuyu'in al-munadil, andaikan tidak ada golongan komunisme yang berusaha keras untuk memerdekakan negara kita, wal hizbu as-sauri, dan golongan yang memberontak, al hizbu at-taqaddumi, dan golongan yang berani maju ke depan untuk menghadapi musuh, lama nalat Indonesia istiqlalan kama narahu al-yaum, maka Indonesia tidak akan menjadi negara yang merdeka seperti yang kamu bisa lihat dan kamu bisa saksikan, wa nusyahidu wa nafsuh. Wa taqdira lil hizbi asyuy al-munadil, sebagai bentuk apresiasinya Soekarno kepada golongan PKI, al-mutamassil fi syakhsiyati zaimihi ar-Rafiq Aidit, yang mana diwakili oleh orang yang mewakili dari pemimpinnya PKI, sampai Soekarno terpaksa, kayak terpaksa atau memang tidak terpaksa menyebut sebagai ar-Rafiq. Ini ada teman dekat kita, perwakilan dari PKI, yaitu dikuasai oleh DN Aidit. Akhirnya Aidit dikasih gelar faqad qallada Soekarno bihadil munasabah ar-Rafiq Aidit. Soekarno memberikan kalung atau cindera mata nisyanul butulah, dikasihkan sebagai simbol pahlawan minad darajatil ulah, dari tingkatan yang paling tinggi. Aidit termasuk wakil dari pemimpin PKI. Soekarno memberikan gelar sebagai pahlawan yang paling darajatul ulah, minad darajatil ulah, dari golongan yang paling mulia. Wa taqdiran lahu wa'tirafan bi fadlihi, dan bentuk apresiasi lain yaitu mengakui atas jasa PKI. Wa fadlil hizbi asyuyu'in alladhi istakhlasa al-istiqlal bil quwwah, yang mana golongan mereka mampu atau mau membantu kemerdekaan Indonesia dengan kekuatannya. Wadruja Soekarno Ismaidit fi qaimatil abdal al-mujahidin al-ahrar, sampai Soekarno memasukkan nama Aidit sebagai nama qaimatul abdal, termasuk pimpinan para pejuang al-mujahid al-ahrar, para pemimpin-pemimpin yang mati jihad karena membela agama Islam. Sampai di situ terus dijelaskan bahwasanya ketika apa yang dia inginkan masih belum berhasil, tilka kanat satwatul hizbi asyuyu'i wa dzalika kana nufuduhu wa kadza kana madu sayutratu syuyu'in wa lam yakun hadza kafiyan lahu wa lam yakun mardiyan li nasirihi al-kabir. Ketika PKI belum bisa menjalankan misinya, yaitu menguasai penuh negara Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai
negara ateis atau komunis, dan dia dituntut pada para pembantunya atau yang membantu dia untuk bisa menguasai Indonesia supaya bisa menaklukkan negara Indonesia dan menjadikan Indonesia sepenuhnya miliknya. Wa kadza, oleh karena itu, fi fajri yaumin, pada tanggal 30 September 1965 di dini hari, tanfid mukhattatil istila' alal hukmi wal bilad, maka dia pengen menjalankan misinya merebut kemerdekaan Indonesia sehingga kepemimpinan Indonesia dan negara Indonesia bisa dikuasainya. Wa tasfiyatul anasir wiril marhu fiha, dan dia akan menghilangkan setiap apapun yang tidak dia senangi. Wasawra alal jumhur al Indonesia, dan akan memberontak tentang aturan yang ada di negara Indonesia. Litashkul ala anqadiyah daulata mulhada hamra, supaya bisa merubah negara ini menjadi negara iltihad multahad, yaitu negara ateisme yang berani dinampakkan di negara Indonesia. Maka termasuk dari para pejuang menolak supaya negara ini tetap menjadi negara yang tidak berafiliasi pemahaman ateisme atau yang berpahaman komunisme. Wa bada syuyun bi ikhtitafi tis'atin minal jenderal, dia memulai dengan menculik 9 dari jenderal-jenderal yang ada di Indonesia, min buyutihim qoblal fajri, di rumahnya diculik sebelum timbulnya fajar. Kenapa diculik? Wa ula minal ma'rufin bimuwaqifihim diddal ilhad, karena 9 jenderal ini dia terkenal sebagai orang yang menetapi agama Islam, sehingga dia akan menolak ketika Indonesia dirubah menjadi negara ateisme. Dia terpaksa diculik sama PKI. Wa qatalahum asyuyuin, akhirnya 9 jenderal dibunuh oleh PKI. Wa masalu bijusasihim, setelah dibunuh dimutilasi tubuhnya, ketok-ketok apa jenis awake, sehingga menjadi orang yang terpecah belah atau terpisah-pisah di antara tubuh-tubuhnya. Ini pejuang untuk tetap mendirikan Indonesia sebagai negara yang tidak berfaham pada faham komunis atau faham ateisme. Sehingga sepatutnya kita sebagai warga untuk mempertahankan setidaknya, karena kita memang sudah merdeka, jangan sampai kita dijajah lagi dengan jajah secara ideologi, menjadi ideologi yang tidak lagi ideologi mengenal tentang Allah, mengenal tentang ibadah, tapi menjadi ideologi komunisme atau menjadi ideologi ateisme. Dulu ulama ketika memperingati kemerdekaan, para kiai ketika memperingati kemerdekaan sebenarnya sama dengan kita memperingati Maulid Nabi. Maka sangat tidak layak dan tidak pantas jika acaranya kita adakan dengan acara yang tidak islami. Kayak dene ana wong dekne memperingati hole wong tua terus diperingati dengan yang tidak islami, tentu hal itu sangat tidak layak. Ana wong mati diholi dengan peringatan dijogeti. Lah ini sangat tidak islami, sehingga enggak layak dan enggak patut untuk dijadikan sebagai acara mengenang pejuang atau pahlawan yang dulu telah memerdekakan Indonesia. Kalau wing kula ten langitan Habib Umar guyone mongoni tok. Nek gawe acara kemerdekaan aja mok nembak-nembak tok. Dhisik pahlawan wis mati ditembak. Saiki nggih acara yo memperingati dengan nembak, mengedepan senapan atau apa istilahnya ini cara upacara kemerdekaan. Maka yang harus kita lakukan yaitu memperjuangkan ideologi, sehingga jangan sampai dikuasai dengan ideologi komunisme atau menjadi ideologi ateisme. Maka sudah sepatutnya kita memperingati dengan ajaran-ajaran syariat. Mau esuk kene khataman, tahlilan, iku wis diadiano gawe pahlawan, sehingga dengan barokah khataman, barokah tahlilan, muga-muga ndadekno
ya para pahlawan dadi seneng ambek hadiah yang kita kasihkan dan menjadikan daerah kita menjadi daerah yang penuh dengan keberkahan, dikasih rahmat oleh Allah. Karena Nabi Muhammad dalam sebuah hadis beliau mengatakan innal buyut la yutla fihil Qur'an fayata'arah li ahli sama', bahwasanya rumah atau daerah yang di situ dibacakan Al-Qur'an maka akan dilihat oleh penduduk langit karena nampak sebagai daerah yang sangat gemerlap, terlihat indah, kama tatara'a an-nujum li ahlil ardi, seperti halnya terlihat gemerlapnya lintang bagi penduduk bumi. Gomgo khataman tahlilan dadekno desa iki kene khususnya desa Puter, yaitu desa sing disawang saka langit terlihat seperti indahnya an-nujum, lintang-lintang sing ana nang ngone langit. Mergo diwacakno Al-Qur'an. Dalam hadis lain Nabi mengatakan innal bait la yattasi'u ala ahli, sesungguhnya rumah akan menjadi terasa jembar, terasa nikmat bagi penduduknya, akan menjadi jembar dan menjadi nikmat. Wa tadkhulu al malaikah, dan akan dipenuhi oleh malaikat. Wa tahjuru asyayatin, dan setan-setan akan lari, akan meninggalkan daerah tersebut. Wa taksuru ala khairih, dan akan menjadi banyak kebagusan. In kana yuqra'u fihi al-Qur'an, jika di dalam rumah atau daerah itu dibacakan Al-Qur'an. Begitu pula sebaliknya, jika daerah tidak dibacakan Quran maka akan menjadi terasa sempit, tidak nyaman, dan banyak setan yang masuk dan malaikat meninggalkan pada daerah tersebut, sehingga terjadi banyak kejelekan, sedikit sekali kebaikan yang bisa diambil dari daerah tersebut. Yang terakhir pesan dari kami, kita harus menjalankan seperti apa yang didawuhkan Quran. Allah dawuhkan Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau", andaikan seluruh penduduk desa mau iman dan takwa kepada Allah. Iman dalam tafsir di situ disebutkan bahwasanya kita harus mempercayai dalam hati, membenarkan pada lisan, dan mengamalkan pada tubuh. Kemudian kita wattaqau, takutlah pada setiap apa yang dilarang oleh Allah, sehingga jangan hanya sekedar menjalankan perintah Allah, tapi juga harus menakuti pada setiap apa yang dilarang oleh Allah. Dijanji ambil pangeran, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti akan saya bukakan semua pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Dalam ayat yang lain, barokah akan turun ketika kita banyak istighfar atau mau tobat dari salah. Sehingga Nabi Nuh didhawuhna ten surat Nuh, awadawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusilu minas sama'i ma'an midrara. Tobatlah, istighfarlah kalian kepada Allah, karena Allah zat yang maha memaafkan, sehingga akan diturunkan Allah barokah atau hujan dari langit. Seperti halnya dalam surat Hud, Nabi Hud juga pesan pada umatnya, sumatubu ilaihi, tobatlah kalian kepada Allah, sehingga akan diturunkan Allah keberkahan dari langit, atau akan ada air hujan yang menjadi barokah bagi penduduknya. Maka pesan saya, nanti terakhir kita tutup dengan doa, semoga acara ini tidak hanya sekedar kita memperingati hari kemerdekaan atau hari raya kemerdekaan Indonesia, atau memperingati hari berjuangnya para pahlawan, tapi juga menjadikan hari ini Allah menurunkan barokah baik dari langit ataupun dari bumi atas apa yang telah kita lakukan, dan menjadikan negara kita menjadi negara baldatun thayyibah wa rahmatun wa maghfiratun, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dan dimaafkan oleh Allah atas semua salah, sehingga menjadikan kita menjadi negara atau daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekap saking kawula kurang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Muga mangke dipun tutup kalian wawasan doa.
tak mau doa mangke saya diterusaken kali Gus Farhat. Tak mau doa ingkang dipun waos kali mbamun. Mugi-mugi napa ingkang dipun harepaken mbamun saged dipun ijabah kali Allah dan dipun kabulaken kali Allah. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hada baldatan tayyibah wa anta rabbun ghafur. Waj'al biladana Indonesia biladan ya Allah fihana was-surur wal khubur ila yaumin nusyur. La hunaka fitnah wa la hunaka ikhnah bal hunaka ni'mah wat tauhid. Wa ya ilahana ya Allah والتعمير وتقديم هذه الأمة لأجل يا الله الرخاء ولأجل يا إلهنا يا الله النعمة ولأجل أن يكون هناك يا الله نعمة العديمة يا إلهنا برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا طالب علم وخير إلا أنت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه القرية يا الله قرية سالمة قرية نافعة قرية مباركة قرية ميمونة ولا تجعل هذه القرية يا الله قرية عبوسة قرية هالكة قرية فاشلة يا وقضي حوائجنا يا الله خصوصا جميع حوائج من في هذا المجلس اقضي حوائجنا وبلغ مقاصدنا يسر جميع أمورنا ولا تعسرها واستجب وتقبل جميع حاجاتنا. اللهم اغفر ذنوب جميع أبطال المسلمين في إندونيسيا يا الله وعلي درجاتهم في الجنة وجمعهم يا الله مع الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنتك العالية وجزاهم يا الله جزاء وفيرا جزاء جزيلا جزاء موفورا. اللهم يا الله إنا نجمع في هذا المجلس يا الله نحن ندعو إليك يا إلهنا لك الحمد ولك الثناء استجب دعاءنا وتقبل جميع حاجاتنا لقولك الحق في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو إليك يا الله يا إلهنا نستجب دعاءنا لأنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek pantes kalau nglungguh ten mriki nggih. Kula tak matur sekedhik pilih perayaan kemerdekaan menika ampun kados tiang-tiang umum. Artosipun kita kedah malagiat belajare semangat oleh golek ilmu sehingga benjing nek sampun terjun tengene masyarakat jenengan sedaya saged mimpin masyarakat saged belokake masyarakat ingkang asalipun awon dados sae. Mergi Allah ngendika kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Bilih biyen perang niku diwajibno kali Allah. Tapi perang niku abot. Sampeyan nglakoni perang niku abot. Asa an takrahu syai'aw wa khairul lakum. Ora kabeh sing sampean anggap abot, ora kabeh sing sampean anggap gak enak. Iku elek gawe sampean. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa khairul lakum. Lan gak kabeh perkara sing sampean senengi iku apik bagi sampean gak. Tapi wallahu a'lamu bima la ta'lamun. Allah niku ingkang ngertos napa sing kula lan jenengan sedaya mboten ngertos. Mane ngaos ten pondok niki mboten kok gampang, mboten kok enak.
mesti sampean gak seneng, mesti sampean gak enak. Lakoni sithik diseneni, aku kok salah wae, aku kok keliru wae. Iku sing disebut dengan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Menawa wae niku sampean gak seneng tapi iku sing apik bagi sampean. Dan ini sing kudu kita tingkatake malih. Bilih belajare kedah langkung giat, belajare kedah langkung sae supados harapan benjing sing asale kurang apik ana sampeyan dadi rondo apik. Tapi aja gawe keinginan iso ngerubah apik kabeh niku ketoke gak mungkin niku. Mergi Rasulullah mawon mboten saged ngerubah pamane kiambak ingkang asale mboten iman dados iman mboten saged. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita belajar niki tujuane supados golek ridhone Allah. Lah ridho Allah niku sangat kathah saged diperoleh. Mane niki tambahan saking kula bilih merayakan kemerdekaan niki mboten kok balap-balap karung, mangan kerupuk, nggih, ngerbokno paku ning botol. Saniki joget Indul Daratista barang niku mboten kados ngoten niku. Tapi perayaan kemerdekaan bagi kula jenengan sedaya niki piye anggenipun ningkatake semangatipun belajar supados benjing saged diharap-harap tiyang sepah dados syubanul yaum rijalul ghad napa api eleke negara niki kanton pemuda-pemuda saniki. Mane kang giat niki alhamdulillah rencang kita sedaya wonten sing sampun khatam alfiyah. Mugi-mugi sing dereng katam dan nyusul katam nggih disemangati belajare hafalane. Sing sampun katam mugi-mugi ditetepno kali Allah diparing ilmu ingkang barokah lan manfaat. Lan sing dereng ngambu ae dereng, sing dereng ngambu alfiyah ae dereng, mugi-mugi atine ditetepno Allah, ditetepno kepengin ngaji terus, kepengin belajar terus, benjing akhire sedaya sareng sang merbet suraganipun Allah sareng kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Riyen caan niku duka katam napa mboten? Mergi riyen niku nanti kali kula niku ten WC nggih kali kula. Turu nggih selimutan bareng kali kula. Tapi gereng sempet katam pun tak tinggal ten pondok menan. Kula nembe angsal 750 duka piyambake angsal pinten? Paling nggih mboten katam paling lho. Mergi kok mboten enten kabar-kabar nggih. Lah saniki sampean kon sak larik ngeten mboten ngarah saged. Blas niku kula yakin niku. Mergi alfiyah niku betoi barokah ingkang banget katahe. Wonten syairanipun gurunipun sinten? Syekh Zuhrul Anam. Bikrun syarifatun yakhafu man dana wa man ata bi syartiha nalal muna. Alfiyah niku kados perawan gadis ingkang syarifah ingkang mulya. Sinten mawon sing marek wedi. Mergi piyambake perawan, anake wong mulya pisan. Tapi waman ata bisyartiha nalal muna. Tapi sapa wong sing marani alfiyah niku kelayan nggawa syarat-syarate sowan ning ngene abahe kok apik. Nah niki bakal diterima niki. Bakal merkoleh napa ingkang dicitak-citakno. Mahdiyatun liman yafuku akluhu. Alfiyah niku hadiah bagi tiang ingkang akale unggul. Wa raqqat jambuhu wa jaffat ainuhu. Lan sing wetenge tipis. Lah niki jane kula maknane niki rada abot. Berarti sing kuru-kuru sing gak lemu lan wa jaffat ainuhu sing mripate garing. Artine mboten nate tilem utawa tileme sithik. Lho niki mboten kok napa nggih kudu alfiyah sing nemen liyane mboten. Nggih sedaya pelajaran ten pondok niki penting sedaya saged barokah sedaya cuma niki sing radi jarang. Mergi ten sarang niku punjere ilmu nggih sanate kula lan mas-mas sedaya bahkan Buya nggih sanate ten sarang. Niku mawon saniki pun jarang. Lare sing apal alfiyah. Zaman kula riyen 200 sekian sing saged katam namung 50-an.
mboten sampai 100. Niku berarti kan lebih banyak sing mboten hatam. Mila ten kene acara menika nggih masane ngadakake acara menika supados jenengan sedaya niki tansah ningkatake semangatipun belajar. Duka benjing nek wonten napa lomba-lomba napa niku mboten penting. Benjing nek menawi diutus nggih dilampahi ngoten gawe seneng-senenge sampean. Nek mboten diutus gak usah. Mergi sing penting maksud sangka acara menika nggih niku wau. Piye kula lan panjenengan tansah selalu ningkatake semangatipun belajar, semangatipun ngaji, semangatipun ngamalake perkara-perkara sing sae. Ten nggih dados niku pesen kawula. Dados aja dolanan wae ten pondok sing cilik-cilik niku nek dituturi sing nurut. Aja bungkang-bangkang wae nggih. Sing sregep, sing gerang ya ngono, gerang malah ora nuturi tambah nyontoh sing elek. Lah niki ampun niki. Lah berkat acara dalu menika nggih selawatan nggih wau sampun diterangake kedhik kitab wau. Mugi-mugi semangat kita belajar tambah lan mugi-mugi selalu diistiqomahake kali Allah Subhanahu wa taala. Pun kula kinten cekap nggih kula nyuwun ngapunten kang sak kata-kataipun niki mestine wonten ma'ame niki nggih. Acara mboten wonten ma'am niki mboten enak pol niki. Niki nggih sugane nggih banyu ngeten mawon. Wonten donat-donat tanapa ngoten niki. Isane wonten jane duka mangkon niki wonten masakan napa mboten mugi nggih wonten. Kula nggih dereng mawon pisan. Sing lemu-lemu kok samangan tapi sedalu nggih. Pun ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.